Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, murahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait hal ini ya. Ada cukup banyak sekali yang menanyakan gimana sih caranya untuk mengaktifkan kembali kartu KKS seperti ini yang sudah lama tidak ada saldonya, atau baru aja kejadian tidak ada saldonya. Karena seperti yang kita ketahui saat ini pemerintah sudah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Nah, hal ini yang menyebabkan banyak data-data KPM yang terbaca otomatis, seperti data-data masyarakat yang misalnya sudah mampu secara ekonomi atau memiliki aset cukup banyak, atau yang bekerja dengan memiliki gaji di atas UMP atau UMK, sehingga otomatis terbaca datanya setelah menggunakan DTSEN, dan saldo kartu KKS-nya tidak terisi bantuan sosial lagi. Nah, kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate yang selalu saya bahas di channel ini. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama, yaitu cara mengaktifkan kembali kartu KKS yang sudah lama tidak ada saldonya. Nah, tapi sebelumnya perlu untuk diketahui terlebih dahulu ya, apabila kartu KKS-nya Bapak Ibu tidak ada saldonya, artinya kepesertaan bantuan sosial Bapak Ibu tidak aktif lagi, karena kartu KKS ini kan hanya wadah ya, media penyalur. Nah, bantuan sosialnya ini yang menentukan kalau masih aktif kepesertaannya, maka kartu KKS-nya akan terisi saldo bantuan sosial. Tapi kalau kepesertaan bansosnya tidak aktif lagi, maka otomatis kartu KKS-nya tidak terisi saldo bantuan sosial lagi. Nah, sekarang cara untuk mengaktifkan kepesertaan bantuan sosialnya Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya ya, ini adalah aplikasi Cek Bansos. Nah, aplikasi Cek Bansos ini di dalamnya terdapat menu yang mana Bapak Ibu bisa melihat desilnya. Nah, contoh seperti ini, di sini bisa terlihat desil 1. Nah, kenapa saya di sini membahas soal desil? Karena desil inilah yang menentukan Bapak Ibu layak diberikan bantuan sosial atau tidak. Karena pemerintah setelah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, maka ia menggunakan sistem desil. Sistem desil ini akan diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di desil 1 sampai dengan desil 4 untuk prioritas utama ya, akan berkesempatan atau berpeluang lebih besar bisa mendapatkan beberapa jenis bantuan sosial apabila Bapak Ibu berada di posisi desil 1, 2, 3, 4. Nah, apabila Bapak Ibu berada di desil 5, maka masih berpeluang mendapatkan bansos, akan tetapi tidak begitu diprioritaskan, akan didahulukan yang desil 1 sampai dengan desil 4. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi Cek Bansos, aplikasi Cek Bansos ini bisa di-download melalui Play Store atau App Store ya. Jadi download terlebih dahulu aplikasi Cek Bansos, kemudian aktivasi buat akun terlebih dahulu, aktivasi akun setelah semuanya sudah selesai proses pembuatan akunnya, maka Bapak Ibu coba masuk ke menu profile. Di sana nanti akan ada muncul peringkat kesejahteraan keluarga ya. Nah, coba lihat angkanya. Apabila muncul di sini keterangan angka 5 misalnya, atau angka 6, atau angka 7, 8, 9, 10. Nah, bisa dipastikan bahwa itulah penyebab bantuan sosialnya Bapak Ibu tidak cair, sehingga kartu KKS-nya tidak terisi saldo bantuan sosial lagi. Nah, solusinya apa ketika misalnya Bapak Ibu berada di posisi desil 5 atau desil 6 ke atas? Maka caranya adalah Bapak Ibu tekan ini ya, request pembaruan data. Di sini ada muncul request pembaruan data. Tinggal klik itu saja, request pembaruan data. Maka data dirinya Bapak Ibu akan terkirim lagi ke pusat sebagai ajuan data, yang mana nantinya akan masuk di BNBA Six Mobile pendamping sosial masing-masing, dan nanti akan dilakukan survei kembali kepada Bapak Ibu ya, akan didatangi oleh tukang survei kembali untuk memastikan kembali apakah Bapak Ibu masuk di dalam kriteria layak masyarakat yang berada di desil rendah. Nah, apabila nanti hasil survei tersebut di sana hasil surveinya kan dikirim ke pusat lagi ya, kemudian nanti sistem yang ada di pusat ini akan kembali mengelola apakah Bapak Ibu setelah melakukan pengajuan request pembaruan data, desilnya itu bisa
kembali rendah atau tetap berada di desil tinggi. Nah, apabila bisa berada di desil rendah kembali setelah semua hasil survei bukti-bukti mendukung semuanya jelas, maka Bapak Ibu berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial lagi, dan kartu KKS-nya bisa terisi saldo bantuan sosial kembali apabila Bapak Ibu kembali ke desil rendah. Namun satu hal yang perlu diketahui ya, karena saat ini semuanya sistemnya sudah transparan. Jadi walaupun misalnya tukang survei ini telah melakukan survei, kemudian hasil dari surveinya itu kurang jelas atau masih ada data-data yang kurang, maka perlu untuk diketahui juga bahwa setelah menggunakan DTSN ini, sistemnya lebih canggih dibandingkan dengan DTKS, yang mana DTKS yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, saat ini setelah menggunakan DTSEN, maka ada berbagai macam data yang disinkronkan menjadi satu, dan NIK-nya Bapak Ibu itu akan otomatis terdeteksi. Apabila misalnya Bapak Ibu memiliki aset seperti punya mobil, punya lahan sawah, punya rumah yang cukup bagus, punya sertifikat tanah atas nama sendiri, NIK-nya ini akan otomatis terbaca semua. Nah, otomatis Bapak Ibu walaupun mengajukan ini request pembaruan data, maka Bapak Ibu masih akan tetap berada di desil tinggi. Karena sekarang sudah cukup canggih ya, setelah menggunakan DTSEN ini ada cukup banyak sekali data yang diintegrasikan menjadi satu, hanya modal NIK aja. NIK ini NIK IKTP-nya Bapak Ibu ya, sudah link kemana-mana, otomatis terbaca di pusat. Kalau misalnya Bapak Ibu punya sertifikat tanah, sertifikat rumah, pernah membeli motor dengan harga 30 juta ke atas, apalagi membeli mobil dan rumah KPR juga, semuanya akan otomatis terbaca. Nah, selain itu, data dirinya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengajukan pinjaman misalnya ke bank, di sana juga akan otomatis terbaca. Selain itu, pinjaman online juga, judi online juga, semuanya akan terbaca ya. Hanya NIK-nya aja Bapak Ibu di pusat yang akan dilingkan dengan berbagai macam sumber data, maka akan otomatis terbaca. Akan tetapi apabila Bapak Ibu memang tidak memiliki aset seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan juga kepemilikan harta sama seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian Bapak Ibu masuk ke aplikasi Cek Bansos, lalu mengajukan request pembaruan data ini, dan nanti pendamping sosial akan melakukan survei atau pihak lain yang akan melakukan survei kembali, verifikasi dan validasi kembali, lalu kemudian Bapak Ibu memenuhi syarat, maka insya Allah bantuan sosialnya akan mulai cair lagi ketika sudah dilakukan survei dan datanya sudah disetujui oleh pusat dan ternyata benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial lagi. Oke, jadi itu tadi tata caranya ya. Bapak Ibu silakan langsung download aplikasi Cek Bansos dan bisa dicek dan lakukan request pembaharuan data. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengajukan diri melalui operator SIKENJ yang ada di desa atau kelurahan setempat. Minta pengajuan diri agar datanya bisa diperbaharui atau disurvei kembali. Lalu kira-kira berapa lama setelah melakukan request pembaharuan data, kemudian memenuhi syarat dan bansosnya bisa terisi lagi atau kartu KKS-nya bisa aktif kembali? Nah, jadi ini untuk prosesnya beda-beda ya, akan tetapi ada kabar baik nih. Saat ini pendamping sosial sudah menerima BNBA yang masuk ke aplikasi Six Mobile-nya masing-masing. Beberapa BNBA di situ kemungkinan besar itu adalah bagian dari masyarakat yang diajukan kembali, yang telah dilakukan kembali request pembaruan data, dan sebentar lagi akan dilakukan survei. Jadi sebentar lagi akan ada petugas akan turun ke lapangan melakukan survei kembali bagi data-data masyarakat yang telah dilakukan request pembaharuan data. Jadi kemungkinan bagi Bapak Ibu yang saat ini misalnya nih baru di bulan Agustus atau bulan Juli akhir mengajukan request pembaruan data, maka insya Allah sekitar beberapa bulan ke depan atau di tahap berikutnya baru kemudian akan dilakukan survei. Nah, setelah dilakukan survei dan memenuhi syarat, biasanya tahap berikutnya akan mulai cair kembali bantuan sosialnya. Tahap berikutnya itu berapa bulan? Nah, kita ini kan penyaluran bantuan sosial per 3 bulan sekali ya. Jadi kalau tahap berikutnya artinya 3 bulan ke depan atau bisa juga lebih.
Nah, jadi itu tidak pasti ya Bapak Ibu, ada yang cepat dan bahkan ada juga yang lama, apalagi kalau tidak memenuhi syarat lagi.